Gitu. Ya, baik, tidak berpanjang lebar, kita lanjutkan untuk panelis kedua. Kita akan periksa dulu apakah Pak Budi sudah ada mengudara, sudah online. Halo. Hadir Pak Moderator. Baik, terima kasih. Selamat bergabung Pak Budi Herdianto. Tadi biodatanya sudah saya publikasikan pada awal-awal diskusi panel ini. Ini Pak Budi memang sangat ganteng ini, walaupun jarak berjauhan tampak jelas. Cuma saya lupa Pak ini, jadi satu akan saya ini kan, jadi ternyata ini belum saya baca. Ya, ini yang sangat penting dari biodata Pak Budi Herdianto ini adalah paling bawah, hobinya bersepeda dan menyanyi. Nah, itu aja yang paling penting. Jadi harusnya tadi malam Pak menyanyi di Senggigi di Mataram sini harusnya. Baik Pak Budi, silakan. Iya, Bapak punya waktu antara 15 sampai 20 menit ya untuk memberikan presentasi. Tetapi mau saya tanya dulu Pak ini nanti materinya kalau ada yang minta diperbolehkan atau dilarang ini? Boleh Pak. Boleh. Pak, silakan. Baik, nanti para peserta PIT IAGI 2020, jadi sudah ini nanti baik materi dari Ibu Sinta, materi dari Pak Budi maupun nanti materi dari Pak Husni boleh diperoleh ya dibagikan kepada publik. Nanti panitia akan memberikan tautannya supaya para peserta bisa mengunduh di tautan yang diberikan. Baiklah, sekali lagi mungkin untuk memberikan semangat kita applause untuk Pak Budi Herdianto. Baik, silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Muhammad Saiful selaku moderator, dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya sendiri mewakili Ibu Direktur yang saat ini tidak bisa hadir untuk acara PIT IAGI ke-49 ya. Alhamdulillah senang sekali bisa bergabung di di forum internasional ini ya, forum hibrid pertama mungkin untuk IAGI, dan salam hormat saya untuk para pengurus IAGI serta para anggota serta para peserta baik di lokasi convention dan juga secara virtual ya. Baik, tanpa panjang lebar kami akan menyampaikan materi mengenai geothermal dalam hal ini sesuai dengan topik yang diminta, yaitu continuing exploration and development of geothermal resources. Outline kami pada siang hari ini adalah pertama adalah gambaran umum pengembangan panas bumi, kemudian regulasi di bidang panas bumi, serta yang ketiga adalah roadmap pengembangan panas bumi, dan keempat program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah. Ini mungkin Pak moderator adalah juga mungkin kalau disamakan dengan migas adalah terobosan atau breakthrough berupa bisnis not usual atau usaha pemerintah untuk melakukan eksplorasi. Kemudian yang terakhir adalah tantangan dan upaya terobosan dalam pengembangan panas bumi. Selanjutnya kita melihat bahwa tadi disampaikan oleh Pak Kepala Badan Geologi, kemudian juga oleh keynote speech yang lainnya, bahwa sumber daya panas bumi di Indonesia cukup besar, ada 23,9 gigawatt yang terbentang di hampir setiap pulau yang ada di Indonesia, hanya mungkin di Kalimantan yang sedikit ya, dan di Papua. Tapi kita lihat dari Sumatera sampai dengan Maluku, kemudian ada Nusa Tenggara, di sana ada banyak potensi dan cadangan terbuktinya baru 3.000, serta kapasitas terpasang saat ini adalah 2,1 gigawatt. Dan di Nusa Tenggara sendiri saat ini ada terpasang 12,5 megawatt, yaitu ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk Nusa Tenggara Barat nanti kita lihat di peta selanjutnya. Ini terima kasih kepada instansi dari Badan Geologi untuk pemetaan cadangan yang terkait dengan geothermal di Indonesia ini. Next, selanjutnya terkait dengan dari cadangan yang telah dilakukan surveinya, kemudian Menteri ESDM menetapkan wilayah kerja panas bumi sejak sebelum Undang-Undang tahun 2003, yaitu Undang-Undang 27 2003, kemudian terbitnya Undang-Undang tahun 2003 serta
perubahannya di tahun 2014, ada 64 wilayah kerja panas bumi yang telah ditetapkan, serta ada 14 wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi. Jadi mekanisme penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi yang diberikan oleh Menteri itu merupakan juga salah satu terobosan dengan terbitnya undang-undang di tahun 2014, di mana dalam rangka meningkatkan kualitas data untuk wilayah kerja, maka Menteri memberikan penugasan kepada badan usaha untuk melakukan survei dan pengeboran eksplorasi. Ada 14 yang sudah diberikan, termasuk kalau kita lihat petanya, mohon maaf mungkin kalau kecil petanya tidak bisa dilihat, di Nusa Tenggara Barat ada 1 wilayah kerja panas bumi, yaitu Sembalun, kemudian ada 1 wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi, yaitu di Huudaha yang dilakukan oleh Sumbawa Timur Mining. Dan kita lihat memang yang paling besar adalah masih di Jawa Barat dari wilayah kerja yang ditetapkan serta kapasitas terpasang. Selanjutnya, ini adalah kapasitas terpasang saat ini sampai dengan November 2020, statusnya 2130,7 megawatt atau 2,1 giga, di mana kita lihat ada 14 wilayah kerja yang telah terpasang secara kapasitasnya, namun di sini ada 16 proyek PLTP, karena ada 2 WKP yang di dalamnya ada 2 proyek PLTP yang dilakukan, yaitu di Pangalengan serta di Kamojang Darajat. Kita lihat bahwa yang paling tua atau yang paling lama beroperasi adalah untuk Kamojang ya, dengan operatornya ataupun pemegang kuasanya adalah PT Pertamina Geothermal Energi. Ini sudah 37 tahun, untuk unit pertama itu 30 mega. Tidak ada permasalahan yang signifikan terkait dengan ketersediaan uap di sana, namun memang karena umur atau usia dari turbin yang sudah melebihi dari umur ekonomis 30 tahun, kalau kita asumsinya seperti itu, maka unit 1 memang masih ada permasalahan dalam hal operasional ataupun optimalisasi dari kerja turbinnya. 30 megawatt ini sudah 37 tahun di Kamojang Darajat. Dan yang terakhir adalah dengan COD-nya 3 PLTP, 3 proyek PLTP, yaitu di Lumut Balai, Sumatera Selatan ya, oleh Pertamina Geothermal Energi, kemudian sebesar 55 megawatt, kemudian untuk proyek Sorik Merapi oleh PT Sorik Merapi Geothermal Power dengan kapasitas 42,4 megawatt, kemudian yang terakhir oleh Supreme Energi Muara Laboh di proyek PLTP Muara Laboh dengan kapasitas sebesar 85 megawatt. Jadi terakhir ada PLTP yang sudah beroperasi di tahun 2019. Di 2020 ini sampai saat ini memang ada target untuk beroperasi di Sokoria, yaitu di NTT, kemudian juga unit 2 Sorik Merapi juga, serta unit lainnya di Rantau Dedap, tapi sampai saat ini sepertinya memang ada kemunduran untuk jadwal COD-nya. Selanjutnya terkait dengan pengembangan yang sudah dilakukan untuk panas bumi dari sejak tahun 2014 sampai dengan 2020, karena ini adalah satu milestone tersendiri untuk pengembangan panas bumi, di mana di 2014 terbit Undang-Undang Nomor 21, walaupun memang ini adalah hasil dari usaha yang sudah lama ya, dari sejak survei sampai dengan eksplorasi. Ada di sini kita lihat ada 787 megawatt yang terpasang sejak tahun 2014 dengan 15 proyek EPC dari PLTP yang sudah beroperasi di tahun 2014 sampai dengan 2019. Kita tahu bahwa yang terbesar untuk PLTP yang beroperasi saat ini, yang baru-baru ini beroperasi adalah di Sarula ya, di Sarula Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dengan kapasitas 3 kali 110 megawatt yang dioperasikan oleh Sarula Operation Limited. Ini adalah progres pengembangan panas bumi sejak 2014 sampai 2020, ada sebesar total 787,4 megawatt. Selanjutnya, jadi artinya bahwa dengan 2,1 gigawatt, setengah dari kapasitas terpasang saat ini, hampir setengahnya itu beroperasi sejak tahun 2014, setidaknya seperti itu.
Ini terkait dengan regulasi. Jadi bagaimana regulasi yang telah diterbitkan ataupun disusun untuk mendukung pengembangan panas bumi di Indonesia. Selanjutnya, next. Sejak Undang-Undang 21 2014 terbit, maka telah ditetapkan diantaranya ada PP mengenai bonus produksi serta PP mengenai pemanfaatan tidak langsung. PP lainnya adalah terkait dengan kebijakan energi nasional yang tentunya menjadi acuan untuk pengembangan panas bumi sampai dengan 2025 dan 2030. Kemudian ada PP mengenai tarif dan jenis PNBP, serta ada peraturan presiden terkait dengan proyek strategis nasional di mana proyek infrastruktur ketenaga listrikan ditetapkan sebagai proyek PSN ya. Terkait dengan itu juga ada Perpres 1417 serta Perpres 22 tahun 2017 untuk Rencana Umum Energi Nasional. Untuk mendukung itu semua, beberapa peraturan menteri telah diterbitkan, tidak lain adalah untuk menata mendukung tata kelola pengusahaan panas bumi sehingga ada aspek kepastian dari sisi legalnya. Terkait juga dengan itu adalah banyak beberapa kali memang ada terbit peraturan mengenai harga listrik, yaitu Permen 17 2014 serta Permen mengenai listrik energi baru terbarukan. Dan saat ini memang sedang disusun rancangan Perpres ya, rancangan peraturan presiden untuk terkait dengan harga listrik dan bagaimana tata cara berkontrak atau bertransaksi dengan PT PLN. Ini adalah untuk sebagai perbaikan dari adanya permen mengenai pokok-pokok dalam perjanjian jual beli listrik serta terkait dengan harga listriknya. Next, selanjutnya. Nah, dari peraturan tersebut ada beberapa ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan pengusahaan panas bumi ya. Ini adalah dibagi dua, ada pemaparan langsung dan pemaparan tidak langsung. Sampai saat ini memang yang telah diregulasi dan banyak pedomannya itu untuk pemaparan tidak langsung, yaitu untuk listrik. Namun untuk pemaparan langsung dengan terbitnya Undang-Undang 11 2020 mengenai tentang Cipta Kerja, maka untuk pemaparan langsung sudah ada pedomannya, yaitu dalam bentuk norma dan rekomendasi seperti itu. Hanya untuk turunannya memang belum belum ada untuk pemaparan langsung. Kemudian di pasal 20 kegiatan pengusahaan panas bumi untuk pemaparan tidak langsung meliputi eksplorasi, eksploitasi dan pemaparan serta ada studi kelayakan dalam masa waktu eksplorasi tersebut. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah proses bisnis untuk pengusahaan panas bumi dengan diterbitkannya Undang-Undang 21 2014 serta adanya Permen 37 tahun 2018 yang mengatur mengenai penawaran wilayah kerja serta pengusahaan di bidang panas bumi. Kita melihat ada perbedaan antara proses pengusahaan panas bumi sebelum undang-undang, sebelum PP 7 2017 dan setelahnya. Saat ini kita lihat proses bisnis yang di bawah ini adalah dimulai dari adanya penetapan wilayah kerja yang tadi 64 WKP yang ditetapkan itu berdasarkan survei. Kalau di atas balet yang paling atas itu berdasarkan survei dari lembaga atau institusi penelitian serta swasta. Yang kedua dapat dilakukan juga oleh pemerintah, maka ditetapkan WKP. Kemudian dari hasil penetapan itu ada mekanisme, setidaknya 3 mekanisme, yaitu ada pelelangan wilayah kerja panas bumi, kemudian ada penugasan kepada BUMN, kemudian ada penugasan kepada BLU. Jadi lelang WKP juga ada metodenya lelang terbatas serta pelelangan terbuka. Kemudian dari 3 mekanisme penawaran wilayah kerja tersebut, maka terbit izin panas bumi atau IPB yang saat ini juga ada perubahan nomenklatur berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan perizinan berusaha di bidang panas bumi, itu nomenklatur barunya. Kemudian itu diberikan IPB itu untuk masa 37 tahun ya maksimal dengan aturan 5 tahun untuk eksplorasi dengan perpanjangan dapat diperpanjang 1 tahun 1 tahun. Kemudian setelah itu ada output dari eksplorasi itu adalah FS yang diajukan ke menteri. Dari hasil FS ini maka
ada cadangan terbukti yang diharapkan dihitung secara keekonomiannya. Apabila tidak secara ekonomis tidak lanjut, apabila ekonomis lanjut, dan ini menjadi dasar bagi badan usaha pemegang IPB untuk menerbitkan atau mengajukan IUPTL ke PLN serta bertransaksi untuk ditetapkan ataupun dituangkan dalam perjanjian jual beli listrik, dan itu untuk pemaparan 30 tahun. Ini yang kemudian menjadi tantangan juga, bahwa ada kalau dari sisi investor ada unsur ketidakpastian pada saat eksplorasi. Namun ini adalah aturan yang harus sudah ditetapkan, dan ini menjadi tantangan bagi badan usaha untuk melakukan eksplorasi. Pada saatnya memang ada bridging untuk investor atau badan usaha itu sebelum melakukan eksplorasi ada semacam PTA atau Pre-Transaction Agreement dengan PT PLN, ya, sebelum dilakukan PPA atau PJBL pada saatnya nanti setelah melakukan eksplorasi. Itu adalah mekanisme atau proses bisnis di dalam pengusahaan panas bumi setelah Undang-Undang 21 2014 dan PP 7 2017. Selanjutnya, next. Ini adalah mengenai roadmap pengembangan panas bumi. Selanjutnya, Pak, kita tahu bahwa ada rencana umum energi nasional dalam energi mix atau bauran energi di 2025 kita harus mencapai 7,2 gigawatt. Ya, artinya dari panas bumi untuk mendukung 23% dari EBT itu harus terpasang 7,2 gigawatt. Nah, namun kita petakan lagi sesuai dengan roadmap-nya bahwa di tahun 2025 roadmap sebelumnya itu 6,3 yang kita petakan. Namun setelah dari hasil pemetaan roadmap yang terakhir adalah sebesar 3,5 gigawatt untuk 2025. Dari proyek-proyek atau dari kapasitas target kapasitas yang akan dipasang di tahun 2025 sampai 2030, kita lihat rinciannya dari 2020 sampai dengan 2025 kita detailkan, kita breakdown, ada 46 proyek dengan kapasitas sebanyak 1.222, itu yang belum PPA, itu ada 14 proyek. Jadi belum ada perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Jadi dari 14 proyek itu merupakan ada yang sudah merupakan proyek pengembangan atau ekspansi dari yang existing. Kemudian ada hanya dua proyek yang sebesar 70 MW yang merupakan pengembangan baru. Nah, untuk yang 2026 sampai 2030 memang ini dari hasil interpolasi bagaimana kapasitasnya bisa mencapai 10 giga gitu. Nah, dari ini adalah ada 60% dari rencana pengembangan sampai 2030 yang belum memiliki perjanjian jual beli listrik. Walaupun dengan PLN dalam hal ini, walaupun di aturan ataupun dalam regulasi kita di PP 7 2017, para badan usaha pengembang panas bumi dapat melakukan penjualan selain kepada PLN, yaitu bisa menggunakan sendiri atau dijual kepada badan usaha lain sepanjang mendapatkan izin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Itu yang ada di regulasi kita. Jadi 21 proyek PLTP yang dikembangkan oleh PLN, ada 442 itu diasumsikan sudah memiliki PPA dalam hal ini. Nah, ini roadmap untuk pengembangan panas bumi, ini tantangan yang cukup besar. Dari saat ini kurang lebih 2000 mega ya, menjadi diharapkan di 5 tahun yang akan datang menjadi 6,3. Tapi kemudian kita hitung ulang bahwa yang bisa kita realisasinya itu mungkin sebesar 3,3 atau naik sebesar 1000 megawatt. Oke, next selanjutnya. Ini ada perbandingan target pengembangan panas bumi 2019 sampai 2030 berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional. Tadi yang saya sampaikan ada bar chart di tahun 2025 yang warna biru itu sebesar 7,2 giga, itu berdasarkan detail breakdown dari 23% bauran energi dari EBT. Kemudian tadi roadmap-nya sebesar 6,3 giga, namun realisasinya mungkin hanya sebesar 3,3 giga ya, dengan breakdown proyek-proyek yang tadi. Jadi ini detailnya ada di bawah, yaitu kategori proyek yang telah mempunyai badan usaha. Jadi ada proyek PLTP-nya sudah ada badan usahanya, ada 128 proyek. Jadi sebanyak 4.732 megawatt dengan 17 proyek PLTP,
sudah dirubah rencana pengembangannya, artinya mundur. Kemudian ada lapangan yang belum memiliki badan usaha, ada 49 proyek. Jadi sebesar 1.145 megawatt. Jadi total adalah 5.877 megawatt. Next, selanjutnya. Mohon agak dipercepat, lanjut Pak ke Budi. program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah. Ini ada latar belakang. Jadi ini adalah salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah guna memenuhi misi ataupun tujuan dari penyediaan listrik, diantaranya adalah penyediaan listrik yang affordable untuk masyarakat, di mana di satu sisi EBT memang harus dalam hal ini geothermal harus dikembangkan. Di sisi lain memang ada tantangan-tantangan berupa keekonomian, di mana ekspektasi dari investor dengan harga yang lebih dari marginal ya keekonomiannya dapat memenuhi dari sisi invest return-nya. Next, selanjutnya Pak, dari latar belakangnya adalah tadi disampaikan potensi cukup besar, pemanfaatannya baru sebesar 8,9%, kemudian dibutuhkan dorongan dari industri untuk meningkatkan kualitas data dan informasi geosains dalam rangka menurunkan risiko pengembangan. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan keekonomian panas bumi yang lebih kompetitif dengan adanya perpres nanti yang diharapkan harganya bisa bersaing dengan energi lain, artinya tidak terlalu tinggi juga dapat memenuhi keekonomian. Maka memang ada tantangan dalam hal ini dalam sisi eksplorasi yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah adanya arahan Menteri SDM untuk melaksanakan peningkatan kualitas data dan informasi panas bumi melalui akuisisi data geosains. Jadi wilayah kerja yang akan kita lelang harus adalah wilayah kerja yang sudah datanya memenuhi menjadi cadangan terbukti kualitas datanya. Jadi bukan cadangan terduga lagi. Jadi harus berdasarkan hasil eksplorasi. Ini adalah juga tujuannya untuk menurunkan memenuhi keekonomian dan menurunkan risk premium yang akan dituangkan dalam harga nanti. Kemudian yang ruang lingkupnya dari program eksplorasi pemerintah ini adalah Pak Budi. Yes. Bisa Yes, Pak. dipercepat dikit ya. Baik, Ya, Pak. Ini tinggal berapa slide lagi nanti saya coba percepat. Yang kedua, yang ruang lingkupnya akuisisi data, pembangunan infrastruktur, pengeboran eksplorasi. Kemudian ada kebutuhan anggaran sebesar 7 triliun untuk pengeboran dari tahun 2020-2024. Selanjutnya. Nah, ini profil risiko pengembangan PLTP kita mengetahui semua Pak ya, dari sejak awal pengembangan survei ada risiko kegagalan dan berkebandingan terbalik dengan rasio keberhasilan. Kemudian dari profil risiko ini kita ada pengeboran slim hole yang akan dilakukan, yaitu dengan tujuan mengurangi risiko eksplorasi dengan biaya lebih murah, kemudian memperoleh informasi bawah permukaan. Kemudian ada pengeboran standar hole, opsinya adalah melakukan pengeboran standar hole diantaranya untuk memperoleh fluida panas bumi sesuai dengan SNI tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan. Kemudian dapat dikonversi menjadi sumur produksi ke depannya. Next, selanjutnya. Ya, ini adalah milestone pengembangan atau pelaksanaan program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah. Di antaranya dimulai dari 2020 tahun ini kita sudah melaksanakan perencanaan serta pemilihan lokasi prospek serta melakukan sosialisasi dan diantaranya juga melakukan studi ataupun penyiapan dokumen UKL-UPL. Ya. Kemudian di 2021 kita harapkan bisa membangun infrastruktur dan langsung melakukan pengeboran di 3 lokasi ya, Cisolok, Cisukarame di Jawa Barat, Nage di Nusa Tenggara Timur, kemudian Bituang di Sulawesi Tengah. Ini adalah yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk melakukan pengeboran Pak. Di 2022, 2023 sampai 2024 kita laksanakan secara berkelanjutan ya untuk eksplorasi yang oleh pemerintah. Next, selanjutnya ini juga bekerja sama dengan Badan Geologi Pak. Jadi bukan hanya EBTKE tapi ini Kementerian SDM antara sebagai eksekutif agensi untuk melakukan pengeboran eksplorasinya. Ini adalah ruang lingkupnya Pak. Mungkin bisa dibaca ya serta tata waktu kegiatannya sampai dengan 2024. Kalau kita lihat di slide selanjutnya, next, ada daftar 20 wilayah yang saat ini sudah diusulkan, walaupun mungkin nanti ada pembahasan secara detail mengenai wilayah-wilayah khususnya untuk 2021
untuk 2022. Kalau untuk 2021 karena sudah dilakukan perencanaannya 3 lokasi ini, insya Allah akan dilakukan pengeborannya di tahun depan. Selanjutnya, nah ini tantangan dan upaya terobosan. Jadi tidak hanya tantangan ini dialami oleh badan usaha yang melakukan pengusahaan yang memiliki izin panas bumi, tapi juga ini tantangan yang dialami oleh pemerintah pada saat akan melakukan pengeboran. Juga ada mekanisme lain, yaitu ada government drilling yang dilakukan oleh melalui pembiayaan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur yang ada di Waisano, Nusa Tenggara Timur. Ini juga tantangannya tidak kalah, sama saja, mau dilakukan oleh badan usaha, mau dilakukan oleh pemerintah, tantangan ini sama. Utamanya adalah adanya isu sosial ya, dan perizinan juga memang tetap harus dipenuhi. Kemudian yang yang kedua adalah area prospek pada kawasan hutan konservasi. Dalam hal ini juga ada yang terkait dengan Tropical Rainforest Heritage of Sumatra atau TRAS. Ada di Taman Nasional Kerinci Seblat, Bukit Barisan, serta di Taman Nasional Gunung Leuser. Kemudian kelayakan prospek panas bumi untuk tarif listrik kepada masyarakat, ini tantangannya. Kemudian akses pendanaan sebelum FS atau dalam hal ini untuk eksplorasi dan untuk EPC atau financial close dengan pendanaan murah, ini yang mungkin diperlukan. Kemudian cadangan panas bumi tidak disesuaikan dengan perencanaannya dengan keterbatasan demand kelistrikan setempat. Jadi beberapa demand-nya sudah tidak sebesar dari cadangan yang ada di suatu daerah. Selanjutnya ini adalah upaya terobosan. Slide terakhir mungkin dari kami, Pak, pengembangan panas bumi di wilayah timur ini memang tantangan tersendiri. Kemudian penugasan kepada BUMN, ini kita lakukan penugasan kepada BUMN, yaitu kepada PT Pertamina Geothermal Energi, kepada PT Geodipa, serta kepada PT PLN. Kemudian penyederhanaan perizinan dan birokrasi, ini sudah kita lakukan, tentu sama semuanya instansi di Kementerian SDM khususnya. Kemudian penugasan survei pendudukan dan eksplorasi atau PSP yang sudah disebutkan tadi. Dan yang terakhir adalah eksplorasi panas bumi oleh pemerintah. Demikian Pak dari paparan kami, mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi ataupun apa yang diharapkan dari acara ini, dan kami menerima pertanyaan serta diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, aplaus untuk Pak Budi Hardianto. Ya, yang di online bisa memberikan emotion itu ya, tepuk tangan, jempol juga boleh.